Hari ini kita memasuki tahun 2022 dan sudah secara resmi kita masuk di dalam visi tahunan gereja. Visinya adalah Dreams and Vision, the Year of Dreams and Vision. Tahun mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Tadi pagi saya sudah sedikit menerangkan tentang apa arti dari mimpi tersebut, penglihatan tersebut, yaitu visi. Dan gereja ini bergerak di dalam visi. Kita tidak hanya sekedar mengadakan ibadah tugas kita. Tapi tugas kita yang utama adalah menggenapi visi yang Tuhan sudah berikan. Dan visi ini begitu mulia. Karena visi ini adalah mandat dari amanat agung Kristus. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 yang berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada para rasul ini. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa pergi untuk memberitakan Injil, menjadikan orang sebagai murid Kristus. Karena itu kegiatan di gereja ini dalam menggenapi visi Tuhan, itu ada 3 hal utama. Yaitu memberitakan Injil, memuridkan, dan mengutus. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, itu berasal dari proses ini. Proses penggenapan visi atau menjalankan visi Tuhan ini. Ya, inti dari kegiatan gereja ini, yaitu dari pemberitaan Injil, pemuritan, dan pengutusan. Karena itu saya memanggil jemaat tadi pagi, ya, dan juga hari ini, jam ini, supaya saudara jangan hanya menjadi jemaat biasa di tempat ini. Ya, gereja ini memanggil saudara untuk menjadi murid, bukan hanya sekedar jemaat. Supaya apa? Supaya saudara bersama-sama dengan gereja ini memikul mandat amanat agung Kristus. Dan hidup saudara dan saya akan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan saudara setuju untuk bersama-sama dengan gereja ini memikul mandat dari amanat agung Kristus? Lambaikan tanganmu. Ya, berikan kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan. Jadilah murid. Jangan jemaat biasa. Jadilah murid. Kalau jemaat biasa itu sampai kepada punya NIJ sudah cukup. Ya, dan itu tandanya. Jadi kalau saudara ditanya, apakah saudara jemaat dari gereja Marsyaron? Saudara tinggal tunjukkan NIJ saudara, maka itu resmi. Tanda bahwa saudara resmi tercatat di buku induk jemaat di gereja ini. Ya, tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Karena mandat dari amanat agung memanggil saudara dan saya bukan hanya menjadi jemaat gereja saja, tapi menjadi murid-murid Kristus. Nah, menjadi murid Kristus itu tandanya apa? Mari kita lihat bersama dua ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Waktu itu Yesus menjelang dia disalibkan, ditangkap dan disalibkan, dia mengadakan perjamuan malam yang terakhir. Dan dalam perjamuan malam yang terakhir itu, dia memberikan sebuah perintah yang baru. Karena Yesus mengatakan itu adalah perintah yang baru. Dan perintah yang baru itu dikatakan begini. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca bersama dengan saya. Ya, karena ayat ini penting untuk kita sekalian. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lalu ayat yang ke-35 dikatakan demikian. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah apa saudara? Murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Dan perintah untuk saling mengasihi itu adalah sama seperti aku, Yesus, telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karena dengan demikian, maka semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Menjadi jemaat Gereja Mars Sharon, tandanya adalah punya NIJ. Tapi menjadi murid Kristus, tandanya adalah punya punya kasih. Ya, punya kasih. Nah, berbicara tentang kasih tentunya saudara tidak asing lagi. Di dunia ini kita juga hidup di dalam dunia yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada orang berkata bahwa di dunia tidak ada kasih, saya berani mengatakan bahwa orang itu pasti sedang patah hati. Ya, karena itu dia merasa tidak ada yang mengasihi dia. Tetapi faktanya kita bisa hidup. Kalau kita tidak saling mengasihi, tidak mungkin kita bisa hidup. Kita tidak mungkin bisa hidup di tengah-tengah dunia yang saling membenci satu dengan yang lain. Kasih itu menjagai kita. Kasih itu memberikan rasa aman. Sedang kebencian memberikan teror. Tidak ada rasa aman di tengah-tengah situasi yang saling membenci satu dengan yang lain. Kebencian itu adalah dianggap sebagai pembunuhan. Kebencian buahnya adalah kebinasaan. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sekalipun kita berada di dalam sebuah lingkungan yang namanya keluarga, tapi kalau anggota keluarga tidak ada yang saling mengasihi, tapi saling membenci satu dengan yang lain, saya yakin saudara dan saya tidak akan pernah bisa hidup di situ. Karena kebencian itu membinasakan, membunuh, membinasakan, menghancurkan, memusnahkan, menyingkirkan. Sedang kasih itu menyayangi. Kasih itu menjagai. Kasih itu memelihara. Kasih itu membuat saudara dan saya bisa hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena apa? Karena pekerjaan iblis adalah menanamkan benih kebencian di dalam diri manusia. Kalau kita punya kebencian, maka sadarlah bahwa kita memberikan hati kita untuk ditanami benih dari iblis. Karena kebencian itu mematikan, membinasakan. Lalu Yesus berkata begini, beda dengan Yesus. Sebab aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kenapa? Karena Yesus adalah kasih Allah. Ketika dia datang, ketika dia diizinkan lahir dalam hidupmu, maka benih ilahi, benih kehidupan tertanam di dalam dirimu. Ada amin? Dalam kasih itulah kita hidup. Kebencian akan membunuh kita sekalian. Pertanyaannya, kalau di dunia ini ada kasih, lalu apa bedanya dengan kasih Bapa? Apa bedanya? Bedanya sangat signifikan, saudara. Kasih di dunia ini adalah kasih yang fana. Sedang kasih Tuhan itu adalah kasih yang kekal. Fana itu artinya bisa berubah. Kekal itu artinya tidak bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena akan mengalami proses. Ya, mengalami proses. Kasih yang fana itu akan mengalami proses dan bisa berubah oleh karena proses itu. Sedang kasih yang kekal itu sudah sempurna. Tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh apapun di luar. Tetapi kasih yang fana itu akan dipengaruhi dengan keadaan, situasi. Ya, karena itu tidak heran. Dalam hubungan itu dulu bersahabat dengan sangat baik, sahabat kenal. Tapi hari ini bisa menjadi musuh bebuyutan. Kenapa? Karena kasihnya berubah. Kasihnya berubah. Itu adalah kasih yang fana.
Petrus belajar tentang kasih yang fana. Ketika dalam perjalanan menuju ke Getsemani, Tuhan Yesus menceritakan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Bahwa dia akan ditangkap dan semua akan kocar-kacir meninggalkan dia. Ketika Petrus mendengar pernyataan Yesus ini, muncul rasa kepahlawanannya. Dengan tegas dia berkata kepada Tuhan Yesus, kalau semua ini meninggalkan engkau, aku tidak. Aku Petrus tidak akan meninggalkan engkau. Dan Yesus yang penuh kasih, saya yakin dia tidak memandang dengan mata yang sinis kepada Petrus. Tetapi dia memandang dengan mata yang kasih. Dan saya yakin juga sambil merangkul Petrus, dia memberitahu Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkali aku 3 kali. Ini bukan garis hidupnya Petrus. Tapi ini adalah sebuah peringatan dari Allah yang Maha Tahu apa yang bisa terjadi. Jadi kalau Petrus menganggap ini, menerimanya sebagai sebuah peringatan, saya yakin dia tidak akan menyangkal Yesus. Ya, dia tidak akan menyangkal Yesus. Tapi Petrus tidak sadar itu. Bahkan dia berkata, sampai mati pun aku siap untuk ikut engkau Yesus. Masa engkau gak percaya? Seolah-olah Petrus mau meyakinkan Yesus. Dan kisahnya kemudian terjadi. Yesus yang Petrus selama ini lihat sebagai satu pribadi yang begitu perkasa, firman Allah yang hidup. Tuhan yang perkataannya bisa meneduhkan badai. Yang kuasa perkataannya bisa membangkitkan orang mati. Menyembuhkan orang sakit. Tiba-tiba terlihat tidak berdaya. Ketika dia ditangkap sebab Yesaya mengatakan bahwa dia menjadi seperti anak domba yang keluh dibawa kepada pembantaian. Dia seperti orang yang tidak berdaya. Situasi berubah. Keadaan sudah berubah. Dia lihat Yesus seperti pesakitan yang sedang dihakimi di rumah Kayafas itu. Dan dalam kondisi yang seperti itu, Petrus berada di luar rumah Kayafas itu, sedang berdiam bersama dengan orang-orang. Tiba-tiba seorang hamba, seorang budak kecil perempuan, mengenali dia dengan berkata di depan orang-orang yang ada di sekitar situ, bukankah ini salah satu murid dari Yesus yang ada di dalam itu? Petrus tiba-tiba merasa ancaman yang besar. Kondisinya tiba-tiba berubah. Dan kemudian secara spontan dia berkata, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Tidak lama kemudian ada lagi yang mengenali dia. Dan berkata hal yang sama. Alkitab kemudian mencatat bahwa Petrus bersumpah dan menyatakan tidak mengenal dia. Tidak lama kemudian datang satu orang lagi mengenali dia. Berkata hal yang sama, Alkitab mencatat. Dia memaki-maki, bahasa kudusnya adalah misuh-misuh. Ya, bersumpah dan menyangkali dia. Dan tidak lama kemudian terdengarlah ayam berkokok. Kokok, kokok. Ya. Baru saat itu Petrus sadar siapa dirinya. Seperti apa kasihnya kepada Yesus. Ternyata keadaan berubah. Kasihnya pun berubah. Itulah kasih yang fana. Berbeda dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang kekal. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Tuhan berkata demikian. Kepada orang-orang Israel yang saat itu sedang merasa tidak dikasih oleh Tuhan karena berada di pembuangan. Kami ini bangsa pilihan, umat yang dikasih oleh Tuhan, biji matanya, kenapa kok kami berada di pembuangan sekarang? Mereka merasa seperti tidak dikasih. Tapi melalui Nabi Yeremia Tuhan berkata seperti ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau
dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku padamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak akan pernah berubah. Dulu aku mengasihi, sekarang aku mengasihi, dan sampai kapanpun aku tetap mengasihi engkau. Tidak akan pernah berubah. Kasih Tuhan yang kekal tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun di luar. Ya, segala sesuatu yang ada di luar tidak akan bisa mempengaruhi kasih Tuhan. Ya, sekali dia mengasihi, selamanya dia akan tetap mengasihi. Ada amin? Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Begitu ajaib kasih Tuhan. Kasih Allah yang kekal itu dapat diartikan bahwa dia tetap Allah yang penuh kasih, yang akan selalu menyediakan pengampunan bagi kita apapun yang sudah kita lakukan. Sehingga dalam keadaan apapun, bagaimanapun, kalau saudara datang kepada dia, maka saudara pasti akan menemukan kasih yang sama. Kasih yang kekal yang tidak pernah berubah itu. Yesaya menggambarkan kasih yang kekal itu dengan mengatakan seperti ini. Dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ketiga. Bahwa buluh yang terkulai, yang patah terkulai, tidak akan pernah dipatahkan. Tidak akan pernah diputuskan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan pernah dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dia tidak akan pernah berubah. Lalu Yesus menggambarkan kasih yang kekal itu secara praktis. Dengan menceritakan tentang anak yang terhilang. Jelas anak itu dengan keputusannya sendiri menjauhi bapaknya. Bahkan dia berbuat kurang ajar kepada bapaknya. Bapaknya belum mati, dia sudah meminta warisan. Dan dengan warisan itu dia meninggalkan bapaknya. Dan hidup jauh dari bapaknya dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh bapaknya. Dia sudah mendurhaka kepada bapaknya. Tapi saudara perhatikan dalam cerita tersebut. Bapa yang penuh dengan kasih kepada anaknya ini tidak pernah berubah kasihnya. Dia tetap menantikan anaknya. Sehingga ketika anaknya sadar dan kembali kepada bapaknya, belum sampai kepada bapaknya sudah lari mendapati anaknya ini. Dan memberikan pelukan. Ketika anak ini berkata, aku sudah berdosa kepada bapa. Maka saat itu juga yang muncul dari perkataannya adalah dia suruh pembantu-pembantunya untuk mengambilkan jubah yang baru. Mengambilkan cincin yang baru. Mengambilkan sepatu yang baru. Memberikan posisi yang baru. Memberikan kehidupan yang baru. Jalan hidup yang baru. Dan memberikan perjanjian yang baru. Anak ini diterima dengan penuh kasih. Wow, luar biasa. Luar biasa. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang merasa tidak dikasih oleh Tuhan, itu bukan karena Tuhan sudah berubah kasihnya, tapi karena saudara sudah meninggalkan dia. Saudara sedang jauh dari dia. Kalau saudara lakukan hal yang sama seperti anak yang terhilang ini, mengarah kembali kepada Sang Bapa, melangkah ke sana, saya akan jamin sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kasihnya tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Saudara pasti akan merasakan pelukannya. Dia akan memeluk saudara, memulihkan saudara. Membawa saudara masuk kembali ke rumahnya yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Ada amin? Karena itu kembalilah. Jangan tunda, kembalilah. Ya, inilah kasih yang kekal. Dan saya adalah produk dari kasih yang kekal tersebut. Dalam kemudaan saya mengalami satu kekilafan. Saya tidak menjaga hati saya. Waktu itu. Sehingga saya tidak sadar, ternyata saya membuka hati saya untuk ditanami benih dari iblis. Kecewa. Kecewa kepada para pemimpin saya. Dari kekecewaan itu muncul kemarahan. Akar pahit.
benci. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan pelayanan. Dan saya tidak mau lagi bergabung dengan pelayanan. Dan saya menjadi semakin jauh dari Tuhan. Sampai satu hari, datanglah suami istri yang saya panggil sebagai om dan tante. Dia datang dan berbicara kepada saya. Dia katakan begini, Han, ya, nama kecil saya Hani, ya, nama besar saya Samuel. Han, om tante datang ke sini untuk memberitahu kamu bahwa di Ungaran itu ada satu gereja yang membutuhkan seorang gembala. Apakah kamu mau kalau om tante calonkan di sana? Saya tiba-tiba mengatakan, karena tiba-tiba saya yang sudah jauh dari Tuhan itu merasa seperti buluh yang sudah patah terkulai. Sumbu yang sudah berasap. Saya merasa tidak layak. Dengan tegas saya katakan, jangan om, tante terima kasih tapi jangan. Loh kenapa? Lalu saya berkata secara spontan, saya tidak layak. Om tante kan tahu masalah saya. Tiba-tiba keluar satu perkataan yang selama berbulan-bulan ketika saya sedang kecewa, tidak pernah saya dengar. Tapi hari itu ketika saya mendengarnya kembali, seluruh tubuh saya itu seperti bulu kuduk saya itu bangkit berdiri semuanya, merinding semuanya. Ini saya ngomong begini juga saya masih rasakan merindingnya saudara. Saya merasakan kegentaran yang luar biasa. Saya rasa hadirat Tuhan itu ada. Om itu hanya mengatakan begini, di dalam Tuhan kan ada pengampunan. Saya kaget, saya rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya berkata, kalau begitu terserah kepada Tuhan. Terserah kehendak Tuhan. Terserah kepada kehendak Tuhan. Saya tidak berani menolak. Kasihnya itu begitu kekal. Saya yang sudah meninggalkan dia, dia tetap mengasihi saya. Bahkan membuka pintu untuk melayani. Dan itulah pintu yang membuat saya kembali ke pelayanan sampai hari ini. Ya. Kalau ada di antara saudara yang sudah menjauh, datanglah kembali. Datanglah kembali. Saudara tidak akan pernah dipatahkan. Sumbumu tidak akan pernah dipadamkan. Saudara akan ditegakkan kembali. Dan sumbu yang berasap akan dinyalakan kembali. Bukankah ketika kita ditegakkan dan menyala, kita penuh dengan kasih Tuhan, damai sejahtera ada di dalam diri kita. Tidak akan pernah kita kekurangan sukacita. Kalau itu hilang sekarang ini, kembalilah. Ada amin? Kembalilah. Jangan tunda lebih lama. Dan dari pengalaman itu saya sadar, kalau mengikut Tuhan, kita tidak boleh dengan kasih yang fana. Mengasihi Tuhan itu juga sama seperti Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Petrus setelah kebangkitan Kristus dipulihkan ke dalam kasih yang kekal. Kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21, pada waktu Petrus bersama dengan teman-temannya, para rasul itu sedang menjala ikan. Yesus dengan tubuh kebangkitannya berdiri di pinggir danau itu. Dan kemudian memberikan firman yang membuat mereka bisa menangkap ikan yang begitu banyak. Padahal semalam-malaman mereka berusaha, mereka tidak menangkap ikan. Sehingga mereka sadar bahwa itu adalah Tuhan. Petrus langsung terjun ke dalam danau itu. Dan berenang menghampiri Yesus. Dan Yesus kemudian beracara dengan Petrus di pinggir danau itu. Dengan 3 pertanyaan, tapi pertanyaan yang sama. Saudara tentu tahu cerita ini. Karena ini adalah satu cerita yang sering dikhotbahkan. Yesus bertanya begini kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Lalu kemudian Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Ingat cerita itu? Yang ingat coba lambaikan tangan. Nah, pertanyaan yang kedua sama. Pertanyaan yang ketiga sama.
Tapi ketika kita melihat di dalam bahasa aslinya, maka ternyata pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga itu ada bedanya, saudara. Ada perbedaan yang sangat jelas, yaitu kata kasih yang dipakai. Di dalam bahasa Yunani, itu ada secara umum ada tiga jenis kasih. Yang pertama itu sering disebut dengan eros, yaitu kasih ketertarikan lawan jenis, ya. Dan yang kedua itu kasih filia, yaitu kasih antar teman. Saya sebut sebagai karena kamu baik sama aku, maka aku juga mengasihi kamu. Karena engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Terus yang ketiga itu adalah kasih yang paling tinggi, yaitu agape. Itu adalah kasih Allah, kasih yang kekal. Saya sering sebut dengan sebutan sebagai kasih walaupun. Walaupun kamu tidak mengasihi aku, walaupun kamu tidak baik sama aku, tapi aku tetap mengasihi engkau. Bukankah Tuhan juga demikian kepada setiap kita? Nah, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua kepada Petrus, itu Tuhan memakai kata agape. Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang kekal? Tiba-tiba Petrus sadar siapa dirinya, kasihnya seperti apa kepada Yesus. Maka dia memakai jawabannya dengan kasih filia. Ya Tuhan, engkau tahu aku karena kasih filia kepadamu. Kasihku itu adalah kasih yang fana kepadamu. Lalu yang kedua, pertanyaan Yesus juga sama. Dia memakai kata agape. Petrus menjawab lagi dengan kata filia. Tapi yang ketiga membuat Petrus tidak tahan. Hatinya sedih dan sadar. Kenapa? Karena Yesus menurunkan derajat kasih. Oke Petrus, apakah engkau filia kepadaku? Saat itu dia baru sadar. Ya Tuhan, engkau tahu aku filia kepadamu. Dia dijamah dengan kasih yang kekal itu, Petrus. Petrus dijamah dengan kasih yang kekal itu. Dia belajar banyak bahwa mengasihi Yesus tidak bisa dengan kasih filia. Pasti putus di tengah jalan. Setelah Petrus sadar akan kasih yang harus dia pakai, yaitu agape, baru Yesus kemudian memberikan pernyataan, mimpi dan penglihatan kepada Petrus bahwa apa yang menjadi panggilan Tuhan atas dirinya. Coba lihat bersama dengan saya dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tuhan memanggil dia untuk menjadi martir bagi dia. Untuk mati bagi nama Yesus. Dan itu tidak mungkin tergenapi kalau Petrus masih memakai kasih filia. Yang bisa berubah oleh karena keadaan. Dia harus memakai kasih agape kepada Tuhan. Ada amin? Karena itu kalau saudara dan saya mau melayani Tuhan, juga harus pakai kasih agape. Bukan hanya mengikut Tuhan harus pakai kasih agape, tapi melayani pun harus dengan kasih agape. Tahun ini sebagai tahun dreams and visions, mimpi-mimpi dan penglihatan, saya yakin akan banyak di antara saudara mendapatkan mimpi dan penglihatan yang luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah punya rencana yang ecek-ecek untuk saudara dan saya. Rencananya adalah luar biasa karena saudara dan saya adalah biji matanya. Amin. Amin. Dia berkata melalui Nabi Yeremia bahwa rancangan yang ada padaku tentang engkau itu bukan rancangan yang kecelakaan. Tetapi itu adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya pasti mulia. Tapi mimpi itu akan hanya sekedar mimpi kalau saudara berhenti di tengah jalan. Dalam prosesnya. Prosesnya tidak mudah. Kita lihat bagaimana yang terjadi pada Yusuf dalam drama Natal yang lalu.
Ya, Yusuf mendapat mimpi yang begitu luar biasa dari Tuhan. Tapi itu tidak akan berguna dan hanya akan menjadi mimpi saja kalau Yusuf patah di tengah jalan. Tapi karena Yusuf menjalani semua proses itu dengan memperkuat kasihnya kepada Tuhan. Saudara bisa lihat dari ketika Yusuf dibuang, kemudian dijual sampai di rumah Potifar. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak berhenti, dia tidak patah di tengah jalan. Dia tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Seperti Tuhan mengasihi dia. Dan akhirnya mimpi pasti jadi kenyataan. Karena Tuhan yang memberi mimpi tidak pernah berubah. Dia ya dan amin. Ada amin? Ya, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan saya yakin itu. Saya yakin itu. Dan dalam tahun mimpi-mimpi dan penglihatan ini, Pastor Philip tadi katakan, langit pun tidak menjadi batasnya. Tuhan bisa memakai siapapun di antara kita dari berbagai tingkat usia. Dari yang kecil, menengah, sampai yang besar, tua. Tuhan bisa memakainya. Dan percayalah bahwa di dalam panggilannya saudara pasti akan menemukan peran saudara yang tidak akan pernah digantikan oleh orang lain di dalam tingkat usia saudara dan kemampuan saudara. Percayalah, dia tidak akan kekurangan posisi. Bahkan yang segini pun masih banyak posisi yang tersedia. Kenapa? Karena proyek di depan itu bukan proyek yang bisa dikerjakan oleh satu orang. Proyek itu hanya bisa dikerjakan kalau gerejanya menjadi gereja yang bersatu menjalankan visi Tuhan. 1000 gereja, 1 juta murid. Tidak mungkin bisa dicapai oleh satu orang. 1000 gereja, 1 juta murid. Tidak pernah bisa digenapi dengan 1000 orang. 1000 gereja, 1 juta murid harus kita pikul bersama-sama sampai kapanpun. Dan mari kita buktikan bersama adopsi visi ini. Karena ini adalah mandat amanat agung ke depan ini. Yang paling dekat 2030, 300 gereja. Loh, Pak katanya memberitakan Injil. Kok ini membangun gereja? Penginjilan yang paling efektif itu adalah perintisan gereja. Karena penginjilan tidak boleh berhenti hanya sampai dibaptis. Penginjilan harus membuat orang-orang yang dibaptis menjadi murid Tuhan. Dan kemudian diutus juga. Siap bersama-sama dengan gereja ini membawa amanat agung Kristus di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan yang lebih meriah lagi. Haleluya.